Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Seperti biasa, bersama saya Sam Marsha hadir di hadapan Anda untuk menyajikan ragam informasi yang berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan dan program catatan akhir pekan. Dan Alhamdulillah seperti biasa kita hadir pada kesempatan kali ini untuk membahas berbagai persoalan yang tengah hangat dan tengah menjadi persoalan yang terus dibahas oleh masyarakat dan tentunya bagaimana perspektif persyarikatan menyikapi persoalan tersebut. Dan pemirsa, kali ini kita akan bicara tentang korupsi bansos yang kita tahu sudah dalam beberapa waktu terakhir menyita perhatian publik, dan terlebih pada 9 Desember 2020 kemarin kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, dan ini menjadi momentum yang cukup memprihatinkan. Di bulan Desember terjadi beberapa operasi tangkap tangan terhadap pejabat negara yang tentunya ini menjadi hal yang serius, memerlukan perhatian kita bersama. Untuk itu dalam catatan akhir pekan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pencuri bansos atau bantuan sosial, dan tentu saja seperti biasa kita akan membahas persoalan ini dengan Ayanda Profesor Dr. Radangka Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan hadirin pemirsa, langsung saja kita sapa Ayanda Profesor Dr. Radangka Ahmad. Assalamualaikum Ayanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ayanda, kita berjumpa kembali dalam catatan akhir pekan. Yang kali ini kita membahas tentang pencuri bansos ya, Anda. Kita dengar dan kita kemarin juga pada episode sebelumnya juga membahas tentang persoalan tentang korupsi bantuan sosial di tanah air ya, Anda. Mungkin di awal dalam rangka merefleksikan hari peringatan anti korupsi sedunia yang jatuh tiap tanggal 9 Desember ya, Anda. Mungkin ada pengantar terkait peringatan hari anti korupsi ini ya, Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mengucapkan salut dan penghargaan yang tinggi kepada KPK yang sudah melakukan OTT 2 menteri ya. Pertama Menteri Lobster atau Menteri Kelautan, yang kedua Menteri Sosial. Kira ini satu prestasi KPK, walaupun mereka di tengah tekanan undang-undang KPK yang baru, termasuk juga oleh aturan-aturan yang mengekang mereka, termasuk personalia yang berkurang karena mengundurkan diri, tidak mau dijadikan ASN atau aparatur sipil negara. Untuk itu sekali lagi kita menghargai setinggi-tingginya dan kita mensupport untuk terus memberantas korupsi di Indonesia ini. Karena terus terang saja di Indonesia ini korupsi itu merupakan satu fenomena yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu kenapa mereka sampai begitu, sampai melakukan korupsi di berbagai lapisan. Dan kita tahu berapa gubernur yang sudah ditangkap, berapa bupati dan wali kota yang sudah ditangkap, anggota DPR, anggota DPRD, sangat banyak. Kalau kita lihat ke rutan Sukamiskin di Bandung, itu banyak sekali yang menjadi narapidana akibat korupsi. Dan sekarang masih tetap seperti itu, masih banyak yang tertangkap tangan, banyak yang melakukan korupsi, mungkin lebih banyak lagi yang tidak tertangkap tangan. Nah, kita tahu bahwa apakah itu karena regulasinya yang memungkinkan ataupun karena kurang kuatnya hukuman bagi koruptor, saya tidak tahu. Yang jelas di hari korupsi sedunia ini tanggal 9 Desember kita ingin menegaskan kembali bahwa korupsi itu sesuatu yang buruk. Korupsi itu sesuatu yang paling dikutuk. Maka Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Artinya betapa beratnya hukuman bagi pencuri itu di dunia, belum di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pencurian itu merupakan satu perilaku tercela ya.
perilaku tercela, dan seluruh dunia, seluruh masyarakat, seluruh kebudayaan sepakat mencuri itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu kenapa ada hari korupsi sedunia, itu karena kesepakatan bersama bahwa penyakit korupsi itu harus diberantas. Korupsi itu ada di segala lapisan masyarakat, korupsi itu ada di seluruh negara. Cuma memang tidak separah negara kita yang melakukan korupsi itu, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang lain ya. Ya, di samping korupsi juga seperti itu. Yang paling kita memang sangat mengagetkan justru di tengah pandemi yang sedang prihatin ini, rakyat perlu bantuan, tiba-tiba orang yang dipercaya untuk mengatur bantuan masyarakat melakukan korupsi. Saya kira ini satu tusukan yang paling memilukan bagi kita masyarakat Indonesia. Baik Anda, bahkan kita di episode sebelumnya juga sudah mengulas persoalan ini terkait bagaimana potensi korupsi di lembaga pemerintah, bagaimana harusnya pemerintah konsisten dengan ikhtiarnya dalam memerangi korupsi di tanah air, namun pada kenyataannya kita kembali dihadapkan oleh realita kasus korupsi. Dan tentunya kita melihat ke depan potensi-potensi rasuah masih terbuka lebar di dalam berbagai instansi ataupun persoalan-persoalan lainnya yang kemungkinan kita terus melihat bagaimana sepak terjang lembaga anti rasuah di tanah air. Namun ini tetap menjadi garis bawah buat kita bersama bagaimana selang beberapa saat kementerian, salah satu menteri dan bersama pejabat-pejabatnya juga ditangkap oleh KPK. Ini sangat memilukan, Ayanda. Ya, saya kira ini perlu perhatian seluruhnya bahwa orang-orang yang korupsi itu harus dihukum berat ya. Kalau di Cina itu dihukum mati ya. Kalau di Cina itu, di Filipina, di negeri-negeri lain itu memang hukuman itu sangat berat, termasuk juga kehinaan dan kenestapaan karena dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, di Indonesia nampaknya itu tidak terjadi. Oleh karena itu ini perlu ada peningkatan, evaluasi kembali. Pertama, undang-undang KPK itu harus diperbaiki. Karena yang kemarin itu terus terang aja ribet, harus ada izin penyadapan, harus ada izin penangkapan, sangat ribet. Saya kira kalau itu dikembalikan kepada undang-undang KPK yang lama atau diperbaiki lagi undang-undangnya, akan lebih banyak lagi orang yang kena tangkap tangan ini. Karena kita melihat bukan hanya di tingkat menteri, tingkat dirjen, tingkat direktur, gubernur, juga di tingkat RW, RT, kelurahan juga bansos ini menjadi bancakan yang luar biasa. Saya lihat memang di samping pemberiannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya tetapi sampai juga pengurangan terhadap kualitas dan itu apa yang seharusnya diberikan. Itu enggak nanti. Ini menjadi kita garis bawahi bansos menjadi bahan bancakan yang potensial buat mereka yang berniat jahat tentunya. Baik, ini kita akan ulas usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TV Mo.